Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan bantah-bantahan dan duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Ini termasuk jalan keselamatan dalam beragama. Ketika kita melanggarnya, walaupun kita sudah mendapatkan hidayah, maka itu bisa menjadi sebab kita kembali tersesat, na'udzubillah. Yaitu, duduk bersama golongan-golongan yang menyimpang, bersama ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu, yang beragama berdasarkan selera mereka saja. Menurut mereka ini baik, yaitu bid'ah hasanah. Kalau menurut mereka buruk, barulah bid'ah sayyi'ah. Itu namanya ashabul ahwa, pengikut hawa nafsu. Beragama hanya berdasarkan selera mereka. Tidak mengikuti dalil. Maka jalan selamat adalah menjauhi mereka. Tidak bermajelis dengan mereka. Tidak menjadikan mereka sebagai guru. Apalagi ini. Ini lebih parah. Kalau sekedar duduk-duduk dengan mereka dilarang oleh para ulama salaf dahulu, apalagi menjadikan mereka sebagai guru. Bahkan secara umum, duduk bersama golongan yang menyimpang, berdialog dengan mereka, berbantah-bantahan dengan mereka, itu adalah hal yang terlarang. Kenapa jemaah sekalian ini terlarang? Karena tatkala kita mendengarkan ucapan-ucapan golongan yang menyimpang, apalagi dibungkus dengan dalil-dalil, padahal dalil itu salah dipahami, tidak mengikuti pemahaman sahabat, namun kita ketika mendengarkan dia mengucapkan dalil, bisa jadi kita tertipu. Kita mengira ucapannya sesuai dengan dalil. Apalagi kalau kita lihat, Masya Allah, hafalannya kuat. Bukan hanya menghafal teksnya. Mungkin dia juga hafal nomor ayatnya, nomor hadisnya, sampai letaknya di halaman. Mungkin kita terpukau dengan hafalannya yang begitu kuat. Ternyata jemaah sekalian, itu hanya hafalan belaka, pemahamannya dia pahami sendiri. Atau dia mengikuti pemahaman-pemahaman selain daripada pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Tapi ketika kita melihat hafalannya yang begitu hebat, bisa saja kita tertipu. Jadi, ini bahayanya kita duduk-duduk dengan golongan-golongan yang menyimpang, walaupun dengan maksud membantah mereka, bisa menyebabkan kita yang malah tersesat. Apalagi kalau kita jadikan mereka sebagai teman baik, atau yang lebih berbahaya, kita jadikan mereka sebagai guru. Kita datang di majelis taklim mereka, kita duduk bersimpu untuk belajar di hadapan mereka. Maka ini dilarang oleh para ulama salaf dahulu. Dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang melarang hal tersebut itu sangat banyak. Di antaranya surat Al-An'am ayat 68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah kamu ingat adanya larangan ini. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana memahami ayat yang mulia ini. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir. Wa fi hadhil ayah mau'izatun 'azimatun liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'atil ladzina yuharrifuna kalam Allah wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulih. Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi orang yang mentolerir untuk bermajelis dengan ahlul bid'ah, yang menyelewengkan ucapan Allah dan mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yarudduna dzalika ila ahwa'ihimul mudillah wa bid'ahimul fasidah, dan mereka mengembalikan pemahaman ayat tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Jadi jemaah sekalian, Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan makna mereka memperolok-olok ayat Allah, di antara bentuknya adalah menyelewengkan maknanya. Jadi bukan sekedar menghina. Menghina itu termasuk jelas mengolok-olok ayat Allah. Tapi makna mengolok-olok bukan sekedar itu.
Termasuk makna mengolok-olok, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, adalah menyelewengkan maknanya dan mengembalikan maknanya kepada pemahaman mereka sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Ini namanya orang yang memperolok-olok ayat Allah, meskipun dia hafal ayat Allah itu. Memperolok-olok hadis Rasulullah SAW, meskipun sangat kuat hafalannya terhadap hadis tersebut. Kalau dia kembalikan maknanya kepada pemahamannya sendiri, atau kepada pemahaman yang baru, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka Allah perintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk meninggalkan mereka, tidak bermajelis dengan mereka, tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka tatkala mereka memperolok-olok ayat Allah, yaitu menyelewengkan maknanya. Iya. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga menyebutkan mudarat lain. Fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyiru ma hum fihi fa aqallul ahwal an yatruka mujalasatahum wa dzalika yasirun alaihi ghairu asir. Sesungguhnya ketika seseorang duduk bersama mereka, tidak mengingkari mereka, tidak pula berusaha merubah pemahaman mereka, maka minimalnya dia harus meninggalkan bermajelis dengan mereka. Dan itu mudah, tidaklah sulit. Cukup tidak hadir. Jadi mudah, bukan hal yang sulit. Wa qad yaj'alunahu durahu ma'ahum ma'atanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yushabbihuna biha 'alal 'ammah. Dan walaupun dia bersih dari pemahaman mereka yang rusak, namun kehadirannya mereka jadikan sebagai syubhat untuk menipu orang-orang awam. Jadi orang awam melihat kita hadir, bisa jadi mereka mengatakan, oh kawan saya yang katanya sudah hijrah kepada sunnah, ternyata ikut hadir di majelis Ustadz Fulan. Berarti Ustadz Fulan itu bagus. Padahal Ustadz Fulan tersebut ternyata tidak mengikuti manhaj ahli sunnati wal jamaah. Tidak mengikuti akidah generasi salaf. Tapi dengan hadirnya kita di situ, mungkin ada orang yang berdalih dengan kehadiran kita untuk ikut hadir. Maka tanpa sadar kita menyesatkan orang lain. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidah ala mujarradis sima'il munkar. Maka dengan kehadirannya terdapat tambahan kerusakan atas sekedar mendengarkan kemungkaran. Maksudnya, mendengarkan kemungkaran itu saja sudah salah. Apalagi kalau kita diam saja. Dia menyelewengkan ayat Allah, menyelewengkan hadis Nabi SAW, lalu kita dengarkan, itu dosa. Kalau kita diam saja, maka dosa kita semakin besar. Di samping itu ada mudarat lain, yaitu kita bisa menipu orang. Ini tambahan kerusakan, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kita bisa membuat orang mengira bahwa majelis tersebut memang bagus. Karena banyak yang hadir. Jadi secara tidak langsung kita menolong mereka menyebarkan bid'ah mereka. Jemaah sekalian, di masa dahulu, sesungguhnya banyak contoh. Jangankan orang awam. Ada orang berilmu pun tersesat. Ketika dia mencoba untuk bermajelis dengan golongan-golongan yang menyimpang. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang salah seorang ulama bermadhab Hambali, Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah. Kanu yanhaunahu an mujalasati al-Mu'tazilah. Para ulama Hambali melarang beliau untuk bermajelis dengan orang-orang Mu'tazilah. Salah satu golongan yang menyimpang. Di antaranya dalam nama-nama dan sifat Allah. Mereka menakwilkan sifat-sifat Allah sesuai dengan akal mereka. Wa ya'ba hatta waqa'a fi habailihim. Ibnu Aqil menolak. Sampai akhirnya dia terjatuh dalam pemikiran mereka. Wa tajassara ala ta'wilin nusus. Dan dia pun berani menakwilkan nas-nas sifat Allah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini ajaran baru. Menakwilkan nas-nas tentang sifat-sifat Allah. Allah kabarkan Allah istiwa di atas arsy, mereka bilang bukan maksudnya istiwa, tapi istila. Allah berkuasa di atas, Allah tidak di atas. Ini ajaran baru. Allah mengabarkan Allah memiliki tangan, mereka mengatakan maksudnya bukan tangan, itu kekuatan. Nggak ada tangan Allah.
Ini penafsiran baru, nggak pernah diucapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala dia bermajelis dengan mereka, pada akhirnya dia pun mulai berani mengikuti ajaran mereka, menakwil sifat-sifat Allah dengan penakwilan yang baru yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Nas'alullah as-salamah, kata Imam Az-Zahabi, kita mohon kepada Allah keselamatan. Kemudian Ibnu Aqil pernah mengatakan, bagaimana beliau beralasan awalnya, sehingga beliau menolak kawan-kawan beliau yang melarang perbuatan beliau tersebut. Wa kana ashabunal hanabilah yuriduna minni hijrana jama'atin minal ulama wa kana dzalika yahrimuni ilman nafi'an. Lihat bagaimana beliau beralasan awalnya. Para sahabat kami, para ulama al-Hanabilah, menginginkan dariku untuk meninggalkan sekelompok ulama, maka itu akan membuat aku terhalang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ulama yang beliau maksudkan adalah para ulama Mu'tazilah. Betul, mereka ada ilmu pada sebagian permasalahan, tapi mereka juga mengajarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka para ulama Hanabilah, teman-temannya melarang beliau, namun beliau bersikeras untuk mengikuti majelis tersebut dengan berprinsip ambil baiknya, buang buruknya. Tapi apa yang terjadi? Beliau malah tersesat. Ini jamaah sekalian, sebuah pelajaran dari kisah terdahulu. Dan kisah-kisah seperti ini sangat banyak. Oleh karena itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Barang siapa mendengarkan satu bid'ah, satu ajaran yang menyimpang, maka jangan dia ceritakan kepada kawan-kawan duduknya, agar jangan dia masukkan bid'ah tersebut di dalam hati mereka. Lihat jemaah sekalian, kalau kita mendengarkan ucapan yang menyimpang, itu jangan kita ceritakan kepada orang lain. Tanyakan kepada orang yang berilmu. Jangan ceritakan kepada kawan duduk kita. Jangan share di medsos walaupun dengan maksud bertanya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bisa jadi bid'ah itu malah masuk kepada kawan duduk kita. Perhatikan bagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar terhadap ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri tersebut. Beliau mengatakan, Aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Kebanyakan para ulama salaf memberi peringatan keras agar tidak mendengarkan ucapan-ucapan bid'ah, agar tidak bermajelis dengan golongan yang menyebarkan pemahaman-pemahaman baru yang tidak mengikuti jalan salaf. Kenapa? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Subhanallah. Orang yang memandang remeh masalah ini, seakan dia mengatakan, hatiku lebih kuat daripada hati para ulama salaf. Aku tidak takut mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. Tidak apa-apa aku bermajelis dengan mereka. Yang baik aku ambil, yang buruk aku tinggalkan. Seakan-akan hatinya lebih kuat daripada hati para ulama salaf yang takut mendengarkan ucapan-ucapan yang menyimpang karena takut tersesat. Kemudian jemaah sekalian, ada satu penjelasan yang sangat bagus dikatakan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Ibanah. I'lamu ikhwani anni fakkartu fi sababil ladzi akhraja qauman minas sunnati wal jamaah. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku telah merenungkan apa sebabnya yang telah mengeluarkan segolongan orang dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wa tarrahum ilal bid'ati wasyana'ah, dan menjerumuskan mereka kepada bid'ah dan keburukan. Wa fataha babal baliyah ala afidatihim, dan membuka pintu musibah terhadap hati mereka. Rusak hati mereka karena memiliki akidah yang menyimpang. Wa hajaba nural haqqi an basiratihim, dan menghalangi cahaya kebenaran dari pandangan hati mereka. Fawajadtu dzalika min wajhain, maka aku dapati sebabnya dari dua sisi. Inilah jemaah sekalian, dua sebab terbanyak yang menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-bahthu wat tankir wa kathratu su'al amma la ya'ni wa la yadurul muslim jahluhu
wala yanfa'ul mu'min fahmuhu. Membahas, mendalami, dan banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, yang bukan urusannya, dan tidak membahayakannya kalau dia tidak tahu. Tidak pula bermanfaat bagi seorang mukmin kalau dia memahaminya. Ini sebab yang pertama. Suka membahas, mendalami hal-hal yang nggak manfaat. Kalau kita nggak tahu pun nggak membahayakan kita. Kalau kita tahu nggak bermanfaat bagi kita. Ini hati-hati. Kita bahas secara mendalam, padahal kita nggak tahu pun nggak berbahaya. Kita tahu pun nggak bermanfaat. Ini sebab yang pertama. Wal akhar, yang kedua adalah mujalasatu man la tu'man fitnatuhu wa tufsidul quluba suhbatuhu. Bergaul dengan orang yang tidak aman dari fitnahnya dan bersahabat dengannya dapat merusak hati, yaitu golongan-golongan yang menyimpang, yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan jalan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bergaul dengan mereka, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, apalagi menjadikan mereka sebagai teman baik, lebih berbahaya lagi menjadikan mereka sebagai guru. Ini kata Imam Ibn Battal rahimahullah, di antara sebab terbanyak manusia itu tersesat setelah mendapatkan hidayah. Maka ini termasuk jalan keselamatan, menjauhi golongan-golongan yang menyimpang. Jangan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Sama saja, apakah di majelis mereka, atau di medsos mereka, di YouTube mereka, jangan dibuka. Walaupun kita cuma ingin mencari tahu karena lagi viral, jangan. Itu bukan jalan yang ditempuh oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kita bisa kena syubhat, nanti kita repot sendiri. Hati kita menjadi goncang karena terkena syubhat.